Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Let's go. Kali ini kita akan membahas tentang ringkasan. Di minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ringkasan ini ada hubungannya loh dengan gagasan pokok. Apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli atau karangan yang panjang. Nah, proses melakukan ringkasan disebut meringkas. Apa sih bedanya ringkasan dan meringkas? Meringkas adalah memperpendek sebuah cerita tanpa mengurangi alur dan pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Lalu, apa hubungannya ringkasan dengan gagasan pokok? Ternyata, ringkasan juga bisa disusun dari kumpulan gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, sama dengan gagasan pokok, meringkas juga mempunyai beberapa langkah. Yuk kita bahas sama-sama. Cara membuat ringkasan yang pertama, teman-teman harus membaca teks asli. Bacalah teks dari awal sampai akhir selama berulang kali sampai teman-teman paham inti dari bacaan tersebut. Kemudian, cara yang kedua yaitu mencatat gagasan pokok dari tiap paragraf. Setelah teman-teman membaca teks asli dari awal sampai akhir, tentu teman-teman dapat mencari gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf, sehingga dapat dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah ringkasan. Lalu, cara yang ketiga adalah menggunakan kalimat baru. Setelah teman-teman mencatat setiap gagasan pokok pada tiap paragraf di satu teks bacaan, teman-teman harus menggantinya dengan kalimat yang baru sehingga lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Lalu yang terakhir adalah menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Apa sih manfaat membuat ringkasan? Manfaat yang pertama yaitu memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Yang kedua, membantu memahami teks. Yang ketiga, melatih kreativitas. Dan yang keempat, mengingat kembali materi dengan cepat. Wah, tentunya sangat bermanfaat ya. Sekarang mari kita coba satu contoh paragraf dan kita buat ringkasannya. Yuk kita baca bersama-sama paragraf berikut ini. Solo merupakan kota yang dijuluki kota batik. Hampir semua orang mengenal batik. Bahkan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pun sangat suka memakai batik. Batik banyak ditemukan di kota ini, dari produk rumahan sampai produk pabrikan terkenal. Motif batik sangat beragam. Ada udang liris, kaung, sidomukti, parang kembang, parang klitik, dan banyak lagi. Jika Anda menginginkan batik, datang saja ke kota ini. Anda dapat langsung menuju Pasar Klewer, pusat penjualan batik yang terkenal itu. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita dapat mengambil ringkasannya sebagai berikut. Solo merupakan kota batik. Batik di sana motifnya sangat beragam. Pasar Klewer merupakan pusat penjualan batik. Jadi, saat teman-teman membuat ringkasan, hendaknya teman-teman membaca terlebih dahulu, kemudian mengambil poin-poin penting dari teks bacaan tersebut, sehingga kita mendapatkan informasi yang pentingnya saja. Dan informasi tersebut diubah menjadi kalimat yang lebih singkat seperti yang sudah teman-teman praktekkan saat mencari gagasan pokok. Nah, sudah dapat dipahami kan apa itu ringkasan dan bagaimana cara mencari ringkasan? Kalau begitu, kita sudahi pertemuan pada pembelajaran hari ini. Semoga video yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau masih ada yang kurang dipahami, jangan malu untuk bertanya ya. Salam sehat, salam semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.